Selamat datang Ibu Bidan Desa Kedungdowo. Selamat datang di F dan Akhir channel yang selalu memberi inspirasi, motivasi, serta solusi untuk panjenengan sedaya. Ya, sebelumnya monggo Ibu Bidan memperkenalkan diri dulu, nggih. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kadang sudah kenal saja masih juga tak sayang. Monggo Ibu Bidan. Oke, selamat siang. Nama saya Bu Ayu. Saya bidan Desa Kedungdowo. Dan kebetulan saya adalah mitra kerja juga partner dari Pak Agus ini yang punya F and I channel. Nah, di kesempatan kali ini kita ngobrol santai ya, Bu Bidan. Kita membahas tentang kelas ibu hamil. Tapi sebelumnya mungkin apa toh kelas ibu hamil itu? Mungkin banyak yang belum tahu kegiatan apa kelas ibu hamil itu. Seperti apa kelas ibu hamil itu, Bidan? Jadi kelas ibu hamil itu semacam kegiatan kelompok belajar khusus untuk ibu-ibu hamil. Di sana semua ibu hamil beserta tenaga kesehatan atau bidan akan berdiskusi, kemudian bertukar pikiran, sharing seputar pengalaman dan masalah-masalah seputar kehamilan, persalinan, nifas yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Oh, jadi kelas ibu hamil itu kayak kelompok belajar untuk ibu-ibu hamil ya? Iya, betul. Seperti kita lihat di musim ini kan musim pandemi COVID-19, tentunya berpengaruh tidak untuk melakukan kelas ibu hamil? Oke. Sebetulnya meskipun pandemi atau tidak, untuk kesehatan kita punya misi ya, untuk meningkatkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Banyak langkah yang ditempuh pemerintah. Salah satunya adalah dengan kelas ibu hamil ini, diharapkan dengan memberi pengetahuan kepada ibu hamil bisa turut serta untuk ikut membantu menurunkan AKI AKP itu. Ya, seperti kita lihat sekarang ini AKI AKP di daerah kita kelihatannya tinggi, Iya, betul. Nilainya, persentase banyaknya ya sangat tinggi. Jadi untuk kelas ibu hamil ini bisa istilahnya sebagai upaya kita untuk mengurangi AKI dan AKP ya. Betul. Cuma untuk masa pandemi ini mungkin memang tidak bisa seluasa yang dulu. Jadi mungkin untuk Desa Kedungdowo sendiri saja baru kali ini. Baru satu kali satu angkatan melaksanakan. Kemudian kita juga berusaha untuk menerapkan protokol pencegahan COVID. Jadi untuk melaksanakan kelas ibu hamil di era pandemi ini istilahnya kita tetap melaksanakan cuman dengan protokol pencegahan COVID-19 seperti itu beda. Ya, untuk kelas ibu hamil ini biasanya yang dibahas atau materi untuk ibu hamil itu apa saja, beda? Jadi setelah mengerjakan pretest, kita akan memberikan materi dari kehamilan sampai dengan KB-nya, kemudian tentang penyakit menular seksual, kemudian perawatan bayi di rumah, dan seterusnya. Karena nanti biasanya berkembang waktu kita diskusi atau sharing, ada masalah-masalah yang mungkin yang istilahnya, misalkan mitos-mitos tertentu atau kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang di sini terjadi tapi belum tentu terjadi juga di daerah lain. Itu bisa kita diskusikan di kelas ibu hamil. Jadi intinya untuk kelas ibu hamil itu materinya dimulai dari pretest tadi ya. Iya. Pretest untuk mengukur seberapa tingkat pengetahuan ibu hamil tentang kehamilannya ya tentunya. Tentang kehamilannya, terus kemudian materi tentang kehamilan, persalinan dulu ya, persalinan, terus mungkin dari KB dan sampai penyakit menular seksual, pencegahan penyakit menular seksual. Ya, dari pencegahan, dari penjelasan, kemudian setelah pemberian materi ada post test juga. Jadi setelah diberi materi kita lakukan post test itu. Iya, betul. Ya.
harusnya nilainya lebih bagus dari saat Pretest ya tentunya. Contohnya seperti itu. Jadi di dalam kelas ibu hamil itu membahas tentang mitos-mitos yang beredar di daerah kita tentang ibu hamil gitu. Termasuk itu ya. Nah, saya sering ditanya ini sama orang-orang biasanya. Ibu hamil itu tidak boleh makan telur ayam. Iya, tidak boleh makan telur ayam, terus tidak boleh makan cumi-cumi. Ya, ikan laut seperti itu biasanya orang-orang di daerah kita itu. Itu termasuk mitos atau memang ada pengaruhnya untuk kesehatan ibu hamil bersangkutan? Ya, termasuk di kelas ibu bahas ini juga ya. Jadi memang yang jelas itu mitos. Karena pada dasarnya jangan perlakukan ibu hamil seperti orang sakit. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Dari mana nutrisinya kalau diperlakukan seperti itu? Jadi memang termasuk di Desa Kedungtuwo ini mitos-mitos seperti itu masih berlaku. Masih kental ya isinya. Betul. Apa jere baik? Apa jere baik harus diikuti gitu kok. Biasanya seperti itu mitos-mitos. Iya. Maka dari itu dari kelas ibu ini bisa dibahas. Kira-kira menguntungkan nggak sih dengan pola hidup yang seperti itu? Apakah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh? Nah, harapannya melalui kelas ibu ini budaya zaman dahulu yang kiranya merugikan kesehatan maksudnya bisa kita hilangkan. Tapi kalau yang masih bagus bermanfaat untuk kesehatan ya nggak masalah kalau tetap dipakai. Jadi kayak makan telur ayam itu kan mitosnya tidak boleh. Ya. Kalau di sini katanya memeti. Memeti. Jadi nanti memeti Bu Bidan dan seperti itu. Padahal kita lihat itu telur ayam kan kandungan proteinnya tinggi ya. Gitu ya. Jadi nggak masalah. Jadi intinya jangan perlakukan ibu hamil seperti orang yang lagi sakit. Ya. Karena ibu hamil juga membutuhkan nutrisi yang lebih banyak daripada sebelum dia hamil. Misalkan panjenengan mendengar kabar atau berita di media sosial, mungkin di lingkungan panjenengan, misalkan telur atau ikan laut, cumi-cumi, udang ya, merupakan sebuah mitos yang harus kita hindari atau tidak harus kita ikuti mitos tersebut. Terutama sebagai generasi milenial ini kita harus ikut memerangi mitos tersebut agar generasi-generasi yang akan datang itu mempunyai pengetahuan yang benar tentang ibu hamil tersebut. Seperti itu kemudian ya. Tapi ada pengecualian memang. Jadi ada orang-orang tertentu yang punya faktor alergi. Jadi memang kalau ibu hamilnya alergi terhadap makanan tertentu memang harus dihindari. Tapi sepanjang ibu hamilnya baik-baik saja, tidak ada alergi, monggo. Jadi makanan harus beraneka ragam. Iya. Jadi intinya jika kita makan itu terdapat alergi, muncul alergi lah, harus kita hindari. Tapi selama kondisi ibu hamil itu baik-baik saja, ya harus ya, karena itu untuk mendukung nutrisi atau vitamin untuk tubuhnya ibu serta janinnya ya. Itu. Ya. Ini ada juga yang sering saya dengar, ya mungkin dari lingkungan saya atau daerah saya itu sering ibu hamil atau ibu yang sedang melahirkan itu tidak boleh makan, ya tidak boleh makan sembarangan, harus makan yang bersifatnya itu jaringan. Istilahnya itu nasi sama tempe bakar. Ya, tempe bakar gitu. Ya, di sini minum juga itu dibatasi. Ya, sehari 1 gelas. Iya, sehari 1 gelas, tidak boleh lebih dari itu. Bisa bayangkan Kak Mantri? Iya. Ya itu bagaimana penjelasannya? Jelas itu pola yang salah, budaya yang salah dan mitos yang tidak harus diikuti. Karena sama seperti halnya waktu hamil, justru setelah bersalin, ibu-ibu itu butuh nutrisi yang lebih banyak juga karena dia harus menyusui bayi. Jadi makannya juga harus beraneka ragam. Kalau dibatasi hanya pakai nasi putih,
ada hanya tempe bakar, Iya, kerupuk, kuah saja. Nutrisi jelas tidak tercukupi. Iya. Kalau tidak cukup, asinya jelas akan tidak produksi. Dan lain-lain, tidak hanya ASI saja, mungkin serat juga tidak tercukupi. Mohon maaf, BAB-nya juga susah. Ya. Apalagi kalau mungkin kondisi jahitan, Kondisi setelah melahirkan kan ada luka jahitan lah sebenarnya. jadi akan Sulit sembuh ya. untuk ibu. Jadi intinya ibu yang setelah melahirkan itu harus atau wajib mengkonsumsi makanan yang bergizi dan mengandung vitamin serta protein yang tinggi. Nah, jadi itu termasuk mitos juga. Makanan yang bersifat dibatasi lah misalnya. Minum juga dibatasi. Terus juga di dalam kelas ibu hamil itu ada materi tentang keluarga berencana atau KB. Itu biasanya diberikan pas waktu kelas ibu hamil ya. Bahasnya itu KB seperti apa? Seperti gimana ini? Jadi gini, ibu hamil sebelum dia bersalin itu seharusnya memang sama pasangan sudah merencanakan KB apa yang mau dipakai kelak setelah anaknya dilahirkan. Betul. Jangan sampai kadang ada yang terjadi ini anaknya masih kecil tapi hamil lagi. Jadi kasihan si bayi juga. Jadi untuk mengatur jarak itu memang sebaiknya KB dan itu harus dikomunikasikan sebelum persalinan. Ya, sama pasangan harus diskusi itu. Jadi sebelum bersalin atau melahirkan itu sudah menentukan ya. Nanti saya setelah melahirkan itu pakai KB apa? Ya. Soalnya kadang ada KB yang dipasang setelah persalinan, langsung setelah bersalin langsung KB. Langsung KB. Ya, kalau dia sudah punya planning atau rencana sebelumnya, jadi lebih efektif juga. Dan untuk menjaga jarak itu tadi, jangan sampai masih punya anak kecil tapi sudah keduluan hamil lagi. Itu kata orang Jawa kesundulan, berbeda. Kesundulan. Istilahnya anaknya masih kecil ya, yang pertama terus sudah hamil lagi gitu. Kesundulan itu pasti akan membuat resiko kalau dia hamil lagi dalam kondisi jaraknya yang terlalu dekat. Itu resiko bagi ibunya juga anaknya. Jelas kalau bagi ibunya. Jelas ya. Kalau anaknya, iya kita istilahnya memberi kesempatan lah untuk si anak biar tumbuh dulu, biar sehat dulu. Kalau dia masih kecil punya adik tentu bisa kita bayangkan lah dari berbagai faktor terus segi kehidupan kan tetap untuk memberi lah sebenarnya. Paling ideal itu jarak berapa tahun bilang? Dari anak pertama misalkan, terus anak kedua itu berapa tahun? Yang ideal? Idealnya yang jelas tidak kurang dari 2 tahun. Tidak kurang dari 2 tahun. Berarti setelah 2 tahun kita bisa merencanakan anak yang kedua istilahnya ya. 2 sampai 10 tahun. 2 sampai 10 tahun. Jarak yang aman. Jadi setelah 10 tahun itu juga kurang bagus. Iya, terlalu lama juga nanti akan resiko tinggi juga untuk ibunya. Seperti itu. Jadi untuk para ibu hamil ini harus diperhatikan sebelum panjenengan bersalin harus merencanakan KB dengan keluarga berencana. Namanya juga keluarga berencana. Jadi harus dikomunikasikan dengan pasangannya. Seperti itu ya bedanya. Jadi kita tentukan atau jenengan tentukan KB apa yang panjenengan pakai setelah bersalin atau melahirkan. Dan sebaiknya saya tambahi yang tidak mengganggu produksi ASI. Yang tidak mengganggu produksi ASI. Ya. Bisa disebutkan seperti KB apa itu langsung. Kalau untuk enaknya, paling aman, paling enak. Mungkin yang kemudian implan dan yang jangka panjang dan non hormonal. Ini jangka panjang, jadi sekali pakai bisa untuk 8 tahun, 10 tahun. Sekali pasang ya? Iya. Untuk itu IUD. IUD jangka panjang. Mungkin itu yang ada di dalam kelas ibu hamil, ya, Bu Beda. Dan untuk kelas ibu hamil yang ada di Desa Kedondo ini ada yang beda atau tidak? Istilahnya ada inovasi tersendiri untuk kelas ibu hamil di Desa Kedondo ini. Oke. Kalau untuk kelas ibu hamil Desa Kedondo, pada prinsipnya sama. Ya.
Tapi mungkin yang beda, kita menghadirkan pendamping atau anggota keluarga ibu hamil waktu pelaksanaan kelas ibu. Jadi ibaratnya yang diberi pengetahuan itu bukan hanya ibu hamilnya saja, tapi juga suami atau pendamping. Jadi pas waktu kelas ibu hamil itu harus didampingi oleh salah satu keluarga.